Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa dalam ibadah pagi di hari Kamis 16 September 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 29 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi ini kami boleh menikmati nafas kehidupan. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan ajari kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat yang ketiga. Mazmur 130 ayat yang ketiga, firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Molotung majujur ho ale Jehovah dia kadosa, tung ise mamanahan jongjong ale Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang berada di dalam situasi yang sangat mencekam, situasi kesulitan dan kesusahan, kita pasti pernah berpikir mengapa hal itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Sehingga akan muncul pertanyaan yang bergejolak di dalam hati, yang biasanya pertanyaannya ialah, dosa apa yang menyebabkan aku mengalami masalah, situasi, pergumulan yang begitu sangat rumit ini? Itulah yang digumuli oleh pemazmur di dalam nats firman Tuhan pada pasal yang ke-130 ini. Tanpa menjelaskan situasi seperti apa yang dihadapi, pemazmur menyadari bahwa semuanya terjadi karena Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya. Pemazmur tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meluputkan diri dari hukuman dosa yang Tuhan jatuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pemazmur hanya dapat berharap kepada Tuhan yang berdaulat, baik untuk menghukum maupun untuk memberikan pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur memberikan sebuah pernyataan bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh atas hidup manusia dan seluruh ciptaannya. Allah memiliki kuasa penuh atas semuanya, bahkan untuk menjatuhkan hukuman atas manusia yang melakukan pelanggaran itu adalah kuasa Allah yang dapat melakukannya. Sama seperti ketika Allah menjatuhkan hukuman atas bangsa Mesir dengan tulah.
dan juga terjadinya air bah, kehancuran Sodom dan Gomora. Dari semua yang telah terjadi kita melihat bahwa ketika Tuhan Allah telah menunjukkan murkanya, maka tidak ada satupun yang dapat bertahan. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah yang dihadapi oleh pemazmur saat itu, ia gambarkan bagaimana keadaan dan suasana hatinya yang sangat pilu sama dengan keadaan atau situasi ketika dia berada dalam jurang yang sepi, gelap, dan merasa terbuang. Dan dalam situasi itu dia memakai waktu untuk mengoreksi dirinya. Berani mengoreksi diri menunjukkan bahwa pemazmur mengakui kelemahan dan keberdosaannya, dan juga mengakui atas kuasa Allah yang nyata. Bapak Ibu, dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, pemazmur sendiri mengungkapkan bahwa ia mempunyai kesalahan-kesalahan dan keberdosaan. Artinya banyak masalah yang terjadi yang dihadapinya akibat dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Ia mengakui kesalahan-kesalahan itu kepada Tuhan. Maka dia berkata, siapakah yang dapat tahan jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita? Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak seorang pun yang dapat bertahan. Namun kita bersyukur seturut dengan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pemazmur mengetahui bahwa hanya pada Tuhan saja ada pengampunan. Allah akan memberi pengampunan kepada orang yang mau bertobat dan mengakui dosa dan kesalahan. Allah akan menyembuhkan dan memulihkan mereka yang datang dengan hati yang jujur. Allah ingin menunjukkan kasih setianya kepada semua orang yang berada dalam kesulitan, supaya mereka dapat mengenal kasih, kemurahan, dan kebaikannya. Maka saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk tetap berharap dan sabar menantikan Tuhan. Melalui pengalaman pemazmur ini menyerukan kepada kita orang percaya supaya berharaplah kepada Tuhan. Bahkan di setiap kondisi apapun berserulah kepadanya. Mau mengintrospeksi diri atas apa yang telah kita lakukan. Mau menunjukkan perubahan. Mau menunjukkan pertobatan. Dan menunjukkan diri hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tentunya tidak pernah jemu, tetapi dengan sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan tiba. Sebab hanya pada Tuhan ada kasih setia, dan dialah sang pembebas kita. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 681 ayat 1. Kembali berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan pada pagi ini kepada kami.
yang mengingatkan kami atas kuat kuasa Tuhan, atas setiap otoritas tindakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, yang menunjukkan bahwa ketika Engkau memperlihatkan setiap dosa pelanggaran kami, maka Engkau mampu untuk menunjukkan murka-Mu. Tetapi saat ini Engkau menyampaikan bahwa Engkau memiliki kasih kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami agar kami mampu untuk memberikan perubahan, mampu mengintrospeksi diri kami, agar kami tidak tinggal di dalam setiap keberdosaan kami. Maka dengan demikian Tuhan akan memberikan pengampunan, memberikan pembebasan, dan memberikan kelepasan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau telah lakukan kepada kami. Di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami, hingga kami boleh menerima sukacita pembebasan dari dosa itu. Dan saat ini juga Tuhan, kiranya Engkau yang tetap menuntun kami, untuk kami boleh tetap tinggal di dalam terang yang daripada-Mu, agar kami jauh dari sikap yang mengikuti keinginan daging kami, yang membawa kami jatuh ke dalam keberdosaan. Tetapi Engkau yang menuntun kami Tuhan, agar kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Engkau Tuhan yang memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau kiranya Tuhan yang memakai kami untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Engkau Tuhan yang memberikan sukacita, berkat penyertaan kepada jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau tetap setia memberikan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dalam setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kiranya Tuhan yang dapat kami andalkan untuk menjaga kami. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.